Hello everyone, kita akan lanjut bagian ketiga daripada seri The Holy Spirit. Bagian ketiga ini berjudul The Mind of God. Di 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, kita memiliki the mind of Christ. Mind adalah pikiran, jadi kita memiliki pikirannya Kristus. Apa artinya itu? Rasul Paulus di Roma 11 ayat 34, dia sedang mengutip ayat Yesaya 40 ayat 13, dan dia menggantikan kata the spirit dengan the mind karena dia sangat comfortable untuk bilang bahwa the spirit atau the mind itu adalah the spirit of the Lord. Sehingga untuk bilang the mind of the Lord sama dengan the spirit of the Lord. Artinya untuk bilang the mind of the Lord itu sama dengan the spirit of the Lord. Artinya kata lain, the mind adalah the spirit. Untuk memiliki the mind of Christ sama dengan memiliki the spirit of Christ. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, the spirit of truth, kita tahu di Yohanes 14 ayat 6, the truth, Tuhan bilang, akulah the truth, akulah kebenaran. Artinya kita gantikan kata truth dengan Kristus, the spirit of truth, yaitu the spirit of Christ atau the mind of Christ. Artinya rohnya Kristus itu, dialah yang akan menuntun kita dalam segala kebenaran. Fungsinya dalam ayat ini ialah untuk guide kita dalam segala kebenaran. Kita baca di This Day with God, halaman 188 dikatakan, Alkitab itu yang adalah ajaran the divine directory, jangan diabaikan. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa the spirit of Christ yang menuntun kita, rohnya Kristuslah yang guide kita. Sekarang dibilang the divine mind atau the divine spirit lah yang akan menuntun kita. Artinya the divine mind yang adalah the divine spirit lah yang akan menuntun kita. Artinya Kristus melalui spiritnya atau melalui dia punya mind menuntun kita, kita yang ingin untuk dituntun. Kristus melalui rohnya yang adalah dia punya mind, the divine mind, menuntun kita waktu kita mempelajari Alkitab. Ini nggak bilang bahwa Alkitab itu adalah Roh Kudus, bukan. Tetapi di dalam Alkitab itu ada Roh Kudus, ada kuasa yang kalau kita mau mengikuti ajarannya dan menghidupkan kebenarannya, kuasa itu di-activate untuk kita bisa melakukannya. Tetapi Alkitab itu atau tulisan-tulisan di buku itu bukan Roh Kudus. Tetapi Alkitab itu, tulisan-tulisan itu ada kuasanya, yang mana kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis oleh the Holy Man of God dan itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Sehingga perkataan-perkataan itu adalah hasil daripada perkataan-perkataan Kristus yang didengar oleh penulis-penulis Alkitab, sehingga ada kuasanya walaupun huruf-hurufnya itu bukan Roh Kudus. Tetapi Alkitab itu memiliki kuasa Roh Kudus yang kalau kita mau melakukannya, kuasa itu available untuk kita lakukan. Jadi the mind of Christ adalah the spirit of Christ yang kita bisa mengerti atau yang kita tahu adalah the divine mind yang secara tertulis itu adalah the Bible atau Alkitab, the divine directory. Kita baca di Steps to Christ 27. Setiap kali ada orang mau mengadakan reformasi dalam kehidupannya dan keinginannya untuk melakukan yang benar, kuasanya Kristuslah yang menarik dia. Dan pengaruh yang bekerja dalam dia, walaupun dia tidak menyadarinya, sedang bekerja terhadap jiwanya. Jadi kuasa Kristus itu adalah pengaruh. Kita sudah tahu pelajaran the divine influence adalah Roh Kudus atau grace. Artinya the mind of Christ yang adalah the spirit of Christ itu, yang adalah the divine influence itulah yang bekerja untuk mempengaruhi seseorang dan menyanggupkan dia untuk melakukan apa yang benar. The divine mind yang sama atau the spirit of Christ yang sama yang bekerja di alam juga sedang berbicara di dalam hati manusia atau dalam pikiran manusia dan menciptakan satu rasa lapar yang tidak dimiliki orang itu, yang hanya bisa dihasilkan oleh the spirit of Christ atau the divine mind. Hal-hal yang tidak bisa memuaskan hanya bisa dipenuhi oleh the spirit of Christ atau the mind of Christ.
roh Tuhan atau the Spirit of God sedang memohon dengan mereka untuk mencari hal-hal yang satu-satunya bisa memberikan damai dan peristirahatan. The grace of Christ, kita sudah tahu the grace of Christ adalah the Spirit of Christ, yang adalah the mind of Christ, the joy of holiness. Sukacita dalam kekudusan itu hanya bisa diperoleh kalau kita memiliki the mind of Christ atau rohnya Kristus berdiam dalam kita dan bekerja dalam kita. Melalui pengaruh-pengaruh yang kelihatan dan tidak kelihatan, Tuhan Yesus atau Juru Selamat kita selalu bekerja untuk menarik pikiran manusia atau memikat pikiran manusia dari hal-hal yang tidak memuaskan daripada dosa kepada berkat-berkat yang infinite, yang tidak ada batasnya, yang bisa menjadi bagian kita kalau kita berada dalam Dia atau Dia berada dalam kita melalui Dia punya mind atau melalui Dia punya spirit. Jadi the divine mind adalah the divine influence, adalah the Spirit of Christ, yang adalah the mind of Christ. Itulah yang bekerja dalam saya. Character is influence. Artinya karakter orang itu bisa mempengaruhi orang lain, sehingga karakter orang lain itu bisa mirip dengan karakter yang mempengaruhi dia. Artinya karakter itu sangat bisa mempengaruhi orang lain. Pekerjaan Kristus ialah untuk menarik pikiran manusia menjadi satu dengan dia punya divine mind atau dia punya divine spirit. Artinya the mind of Christ itu adalah bagaimana dia berpikir untuk menghadapi setiap situasi yang dihadapi. Hingga saya pun dengan memiliki the mind of Christ atau the Spirit of Christ, saya punya cara pikir pun dipengaruhi dan sikap saya dalam menghadapi apapun, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, sama dengan bagaimana Kristus menghadapi situasi yang sama, karena saya memiliki the divine mind atau the divine spirit of Christ. Jadi penting sekali untuk karakter kita dibentuk serupa dengan karakter Kristus kalau kita memiliki the spirit of Christ, yang adalah the mind of Christ. Manusia yang sudah berdosa tidak bisa menjadi companions untuk Kristus, dan mereka tidak bisa masuk dalam simpati dengan dia punya divine nature. Jadi yang saya mau ambil dari Signs of Times ini adalah kata lain daripada the divine mind adalah the divine nature-nya Kristus. Kita tahu Kristus nature-nya divine karena Bapanya adalah divine. Kita juga sudah belajar bahwa ada dua oknum yang divine, Bapa yang adalah God dengan anaknya Yesus Kristus yang adalah anaknya God. Dan dia divine, ilahi, karena Bapanya ilahi. Dan itulah sebabnya dia divine. Jadi divine mind ini hanya dimiliki oleh oknum yang divine, yang adalah Bapa dan Anak. Itu sebabnya rohnya Kristus adalah rohnya Bapa. Karena kita tahu ada satu God, ada satu Juru Selamat Tuhan Yesus, dan ada satu roh, rohnya Kristus yang adalah juga rohnya Bapa. Jadi untuk memiliki the divine mind of Christ itu sama dengan memiliki the divine mind of God, karena mereka rohnya satu. Sekarang kita lihat the divine nature. Di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Kita sudah tahu roh kata lainnya adalah mind, the divine influence, grace. Jadi perkataan-perkataan Kristus adalah pengungkapan dia punya mind, yang adalah spirit, dan mengungkapkan kehidupan dia. Jadi perkataan Kristus itu mengungkapkan apa yang di dalam dia punya mind, yang dia mau saya terima. Dan kalau saya terima dia punya mind itu atau spirit akan mempengaruhi saya punya mind, sehingga saya punya kehidupan itu bisa dipengaruhi menjadi seperti the mind of Christ, atau menjadi sama dengan karakternya. Jadi kita bisa lihat kalau ini bukan rohnya Kristus, tetapi adalah oknum selain Kristus, artinya saya nggak bisa menjadi seperti Kristus kalau yang berdiam dalam saya dan mempengaruhi saya itu bukan rohnya Kristus, yang adalah rohnya Bapa. Karena cuma ada dua oknum. Jadi kalau ini oknum ketiga, saya punya karakter akan menjadi beda dari Bapa dan Anak, karena the divine mind atau spirit ini adalah rohnya Bapa dan Anak. Dan kalau oknum ketiga, saya punya karakter akan beda dari Bapa dan Anaknya. Sementara di Kejadian 1
ayat 26 dikatakan, Bapa bilang, mari kami, yaitu Bapa dan Anak, menciptakan manusia sesuai dengan mereka punya image, mereka punya karakter. Bapa dan Anak, nggak ada oknum ketiga. Jadi untuk Roh Kudus adalah oknum selain Bapa dan Anak. Saya punya karakter tidak akan menjadi sama dengan karakter Bapa dan Anak, sehingga saya tidak akan dikembalikan menjadi sama dengan image-nya mereka, sebagaimana waktu Adam ciptakan di Kejadian 2 ayat 7. Lalu Miss White di Review and Herald, dia mengklarifikasi atau komentar Yohanes 6 ayat 63. Waktu dia bilang Yohanes 6:63, dia bilang Kristus di sini nggak bicara tentang dia punya doktrin, tapi yang dia maksudkan adalah bicara tentang Tuhan Yesus, dia punya person yang adalah the divinity of his character. Artinya perkataan-perkataanku yang adalah roh dan kehidupan, Tuhan Yesus maksudkan dia punya karakter ilahi lah. Dan karakter ilahi sudah tahu, divine nature atau divine mind atau the mind of Christ yang adalah the spirit of Christ. Dan itulah yang kalau saya terima perkataan-perkataannya dan saya percaya dan mau melakukannya, the mind of Christ itu, cara berpikirnya Kristus itulah yang akan mempengaruhi kehidupan saya, yang mana kehidupan saya akan dipengaruhi oleh karakter Kristus, sehingga saya punya karakter akan memantulkan karakternya Kristus. Karena yang mempengaruhi saya adalah Kristus melalui dia punya roh. Dan ini bukan oknum lain selain Kristus, tapi inilah Kristus punya roh, kehidupan, dan mind. Itulah yang mempengaruhi saya untuk menjadi seperti dia. Jadi waktu Kristus bicara tentang roh, dia sebenarnya bicara tentang dia punya oknum, punya roh, bukan oknum selain dia. Dan dia punya person ini yang dia maksudkan adalah karakter keilahiannya daripada dia sebagai person. Kristus punya divine mind, itulah dia punya divine nature, atau dia punya divine character atau life, atau dia punya spirit. Itulah Kristus melalui rohnya lah, atau dia punya mind lah, karakter kita dirubahkan menjadi sama seperti karakternya dia. Kita lihat di letter 73 1903, the testimonies atau the testimony of Jesus Christ atau the spirit of prophecy, roh Kristus yang berdiam di dalam nabi-nabi yang memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Testimoni itu lah kunci untuk menjelaskan pekabaran-pekabaran yang ditulis di testimoni itu. Kita tahu pekabaran adalah roh, dan pekabarnya bukan rohnya tetapi saluran pekabaran atau roh. Sebagaimana Alkitab dijelaskan oleh Alkitab. Jadi kalau roh Tuhanlah yang menginspirasi tulisan itu, artinya itu adalah the mind of Christ yang kalau saya terima, setelah saya mengerti dan saya mau menghidupkannya, dengan cara demikianlah roh Tuhan bekerja untuk merubah karakter saya menjadi serupa dengan karakternya Kristus. Jadi di sini katakan terang akan muncul yang menghasilkan pengertian di dalam pikiran saya. Dan roh Tuhan itu akan membuat atau memberikan impresi pada saya punya mind. Dan roh Tuhan itu akan membuat impresi dalam pikiran saya. Sementara Alkitab punya kebenaran ini dengan jelas dan sederhana dipersembahkan dalam pekabaran-pekabaran sejak 1846 yang Tuhan telah kirim kepada umat-umatnya. Jadi di sini katakan umat Tuhan bisa mengerti Alkitab dengan jelas dan dengan sederhana, enggak membingungkan, karena roh Tuhanlah yang kalau mereka terima melalui tulisan-tulisan testimoni ataupun Alkitab yang memberi pencerahan di dalam pikiran mereka dan membuat impresi dalam mereka punya pikiran, sehingga mereka bisa mengerti apa yang Tuhan mau mereka ketahui. Dan yang Tuhan mau mereka ketahui adalah isi daripada the mind of Christ yang sekarang mereka miliki atau ketahui dalam pikiran mereka, sehingga kehidupan mereka memantulkan karakter Kristus atau the mind of Christ. Makanya penting sekali untuk memiliki the mind of Christ atau the spirit of Christ kalau mau menjadi sama karakternya dengan Kristus. Selected Messages Book 1 dikatakan kemanusiaannya Kristus menjangkau kedalaman kejahatan manusia. Artinya kemanusiaan Tuhan Yesus itu benar-benar merasakan manusia punya kelemahan yang Tuhan Yesus bisa mengerti untuk bisa menolong kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa.
Sementara dia punya divine nature, dan kita tahu divine nature lah, dia punya nature ilahi, karena Tuhan Yesus kita tahu ada dua nature, nature manusia dan nature ilahi. Sementara Tuhan Yesus punya divine nature, bisa menjangkau tahta Bapanya yang kekal. Jadi Tuhan Yesus punya kemanusiaan, bisa menjangkau sedalam-dalamnya, jauhnya manusia punya dosa itu, dan dia bisa menjangkau manusia sejauh apapun. Dan divine nature-nya pun bisa menjangkau sampai tahta Bapa, sehingga dia bisa mempersatukan manusia yang sudah terpisah dari Bapa, dan dialah yang mempersatukannya, karena dia bisa menjangkau manusia dan dia bisa menjangkau Bapanya yang kekal. Itu sebabnya Kristus punya divine nature harus berdiam dalam saya, karena itulah yang connect saya dengan Bapa melalui Kristus punya roh. Kristus punya pekerjaan untuk mempersatukan manusia dengan Tuhan melalui dia punya human nature, dan mempersatukan God dengan manusia melalui dia punya divine nature. Jadi kita, walaupun kita punya tubuh adalah sinful flesh, tapi kita punya mind bisa memiliki the mind of Christ, sehingga kita dipersatukan dengan Bapa, karena kita memiliki dia punya roh melalui anaknya yang bisa menjangkau surga dan dunia. Kita baca di Review and Herald, kalau seseorang tidak memiliki rohnya Kristus, dia bukan miliknya. Kalau dikatakan siapa yang bisa berdiri ujiannya, firman Tuhan bagi kita adalah the daguerreotype. Daguerreotype itu adalah seperti gambar atau exact copy, kopi yang persis. Jadi firman Tuhan itu adalah kopi yang persis daripada the mind of God dan the mind of Christ, atau the Spirit of God dan the Spirit of Christ. Jadi saya bisa mengerti apa yang Bapa inginkan atau Kristus inginkan dalam saya dengan saya membaca firman Tuhan. Dengan saya membaca apa yang tertulis di dalam firman-Nya, saya tahu persis apa yang Bapa inginkan bagi saya, sehingga kalau saya terima itu firman Tuhan atau roh Tuhan itu bisa bekerja untuk mengimpress pikiran saya, sehingga saya punya cara pikir akan menjadi sama dengan cara pikirnya God, sehingga saya dikembalikan saya punya image atau karakter yang sudah rusak gara-gara berdosa. Jadi the divine mind yang adalah the divine spirit atau the mind of God yang adalah the Spirit of God atau Christ, itu perlu berdiam dalam saya. Jadi kita lihat tulisan Roh Nubuat, dia hanya bilang the mind of God, the mind of Christ. Dia nggak bilang the mind of the Spirit, karena Spirit itu dia punya mind. The Spirit of God, the Spirit of Christ. Apakah ada the Spirit of the Spirit? Nggak ada. Nggak ada the Spirit of the Spirit. Roh Kudus nggak ada rohnya, karena Roh Kudus itulah rohnya Bapa yang adalah rohnya anak. Jadi untuk memiliki the divine mind ialah untuk memiliki the mind of Christ. Dan the mind of Christ itu ialah pengaruh yang mempengaruhi saya dan memberikan kesanggupan, kekuatan untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki, sehingga kehidupan saya memantulkan karakter anak yang adalah karakter Bapa. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya anak God, dia telah mewarisi rohnya atau the mind-nya atau karakter nature daripada Bapanya, sehingga dia bisa represent atau mewakili Bapanya. Tanpa saya perlu melihat Bapanya, saya bisa kenal Bapa punya karakter, apa isi hatinya yang dia mau ungkapkan kepada saya melalui Kristus yang memiliki the same mind, the same spirit daripada Bapanya atau karakter yang sama dari Bapanya. Karena kedua-duanya memiliki roh yang sama, the Spirit yang adalah the mind of God adalah the Spirit yang adalah the mind of Christ. Jadi Kristus bisa menunjukkan atau mengungkapkan Bapanya dengan sempurna, karena dia memiliki the mind atau the Spirit of God yang sama. Sekarang kita lihat the thoughts of God. Thoughts itu pikiran-pikiran yang tentu saja berada di dalam dia punya mind. Yesaya 55 ayat 7 dikatakan, Tuhan mau memberikan mercy kepada manusia, dan dia akan mengampuni dosa-dosa manusia. Lalu ayat 8 dikatakan, karena saya punya thoughts, isi pikiran saya, bukanlah kamu punya cara berpikir. Dan karena cara pikir kita enggak sama dengan cara pikir Tuhan, itu sebabnya kita berdosa. Dan untuk kita berpikir seperti Tuhan, itulah caranya untuk tidak berdosa. Dan Tuhan itu merciful.
dia berkemurahan dan dia siap untuk mengampuni, sehingga siapa saja yang memiliki the thoughts atau the mind of God akan juga berkemurahan, dan demikian juga kepada orang lain yang bersalah akan menyelesaikan persoalannya dan tidak menahan-nahan dia punya rasa sakit hati atau benci terhadap orang lain, tetapi akan abundantly pardon, sebagaimana the thoughts of God itu merciful and full of forgiveness. Desire of Ages halaman 19, dengan Kristus datang dan berdiam bersama kita, Tuhan Yesus mengungkapkan God kepada manusia dan kepada malaikat-malaikat. Jadi dengan Kristus jadi manusia, malaikat pun lebih mengenal atau mengetahui karakter God yang diungkapkan Kristus waktu dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Tuhan Yesus adalah firman Bapa, atau Tuhan Yesus adalah Bapa punya pikiran yang kita bisa dengar. Jadi walaupun saya nggak bisa dengar atau mengetahui isi hati Bapa, tapi saya bisa tahu isi hati Bapa, pikiran Bapa, karena saya bisa dengar waktu diucapkan anaknya. Dan kita tahu, Tuhan Yesus bilang, perkataan-perkataanku yang aku ucapkan adalah roh. Artinya, pikiran Bapa itu adalah roh, the mind. Sehingga saya bisa mengetahui the Spirit of God yang saya bisa dengar dari perkataan-perkataan Kristus yang dia ucapkan, yang adalah rohnya Kristus, yang adalah rohnya Bapa. Youth instructor katakan, siapa Kristus? Kristus adalah satu-satunya anaknya God yang hidup, yang begotten, keluar dari Bapa atau lahir. Kristus adalah bagi Bapanya sebagai firman yang mengekspresi pikirannya Bapa. Jadi Kristus itu adalah pengungkapan pikirannya Bapa. Sebagaimana pikiran Bapa kita bisa dengar melalui perkataan Kristus. Jadi Kristus mau menyelamatkan manusia melalui anaknya. Dan cara untuk menyelamatkan manusia ialah melalui rohnya. Dan rohnya itu adalah mind atau pikirannya yang dia mau saya terima, dan cara pikir saya akan berubah dan berubah menjadi sama dengan cara pikirnya God. Dan begitulah caranya untuk saya dirubahkan, karena sekarang apa yang saya pikirkan akan saya ungkapkan dan saya akan hidupkan dalam kehidupan saya, sehingga kehidupan saya memantulkan kehidupan Bapa melalui anaknya yang saya pelajari melalui firman-Nya. Jadi kesimpulan daripada pelajaran ini adalah the Spirit of God adalah the mind of God, yang adalah the thoughts of God, yang semuanya dimiliki Kristus, dan Kristus mengungkapkannya dalam perkataan-perkataannya dan tulisan-tulisan Alkitab dan Roh Nubuat. Itu semua mengungkapkan the mind of God atau the Spirit of God, yang bukan oknum ketiga, tetapi mereka punya isi hati atau mereka punya thoughts, yang adalah mereka punya mind, yang kata lainnya adalah mereka punya spirit. Jadi untuk mempelajari Alkitab ialah untuk mengenal the mind of God. Dan kalau kita mau dirubahkan karakter kita untuk menjadi sama dengan karakter Bapa dan Anak, kita perlu untuk mengisi pikiran kita dengan the mind of Christ, yang adalah the Spirit of Christ. Itu sebabnya setan berusaha untuk membuat umat Tuhan tidak mengetahui bahwa roh Kristus itu adalah rohnya Kristus, tetapi oknum ketiga yang namanya Roh Kudus, sehingga the mind of God yang adalah the mind of Christ nggak bisa berdiam dalam saya, sehingga saya tidak dirubahkan pikiran saya sesuai dengan Bapa dan Anak, karena yang berdiam dalam saya bukan rohnya Bapa dan Anak, atau bukan the mind atau the thoughts of God melalui anaknya. Semoga pelajaran yang singkat ini bisa membuat kita sangat mengerti apa yang benar, karena dengan mengetahui apa yang benar, kita pun sangat bisa membedakan benar dan salah, dan kita nggak perlu terima apa yang salah, karena kita disanctify oleh kebenaran. Semoga Tuhanlah yang dimuliakan dalam kehidupan kita, khususnya waktu kita memantulkan karakternya Kristus, hasil daripada the mind of Christ berdiam dalam kita semua. To God be the glory. Let men teach and write the precious things of the Holy Scriptures. Let the thought, the aptitude, the keen exercise of brain power be given to the study of the thoughts of God. Study not the philosophy of man's conjectures, but study the philosophy of Him who is truth.
No other literature can compare with this in value.